Pencinta sepak bola nasional patut kecewa karena sejatinya timnas sudah dekat dengan Piala Dunia, meski kini gagal lolos. Tapi timnas harus segera bangkit dan membuktikan diri di Piala Asia 2027. Tim Liputan Kompas TV. Timnas Indonesia harus memupus mimpi untuk melaju ke putaran Piala Dunia 2026 usai kalah 0-1 dari Irak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, dan Salam Bajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Onca Reviani dari kelas 9F nomor absen 28 yang sedang berbicara. Tahukah Anda, belum lama ini ada peristiwa yang menjadi perhatian bagi para netizen Indonesia mengenai tim nasional sepak bola Indonesia. Kekalahannya ditandai dengan kesempatan terakhir Indonesia melawan Irak yang berakhir menjadi hasil 1-0. Hal tersebut terjadi pada hari Minggu 12 Oktober 2025. Dilengkapi juga dengan kekalahan sebelumnya Indonesia melawan Arab Saudi, di mana pelatih timnas, Patrick Kluivert, tiba-tiba mengganti formasi. Pertandingan melawan Irak juga berlangsung di Gelora Bung Karno, yaitu bisa disebut juga dengan GBK. Bagi saya, hasil ini menunjukkan dan memberikan kekecewaan kepada pendukung timnas sepak bola Indonesia. Sangat menyedihkan juga karena sudah banyak masyarakat Indonesia yang menantikan kehadiran Indonesia untuk terkualifikasi di Piala Dunia 2026 ini. Meninjau dari sisi dan perspektif nasionalisme, ini bukan hanya mimpi timnas Indonesia, tetapi ini juga mimpi untuk seluruh bangsa Indonesia. Kekecewaannya ini menimbulkan efek sampai dengan seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya pemain di timnas. Apa yang membuat Indonesia kecewa ialah mimpi yang harus redup kembali hanya karena tahun ini tidak terkualifikasi dan harus menunggu sampai Piala Dunia di tahun 2030. Di bidang nasionalisme, tentunya ini menjadi hal yang memprihatinkan untuk seluruh bangsa Indonesia, terutama yang merupakan pendukung timnas sepak bola Indonesia. Selain perspektif nasionalisme, ada juga meninjau dari sisi sosiologi olahraga. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert tiba-tiba mengganti formasi secara tiba-tiba ketika melawan Arab Saudi. Dirinya menggantikan Shin Tae-yong, pelatih sebelumnya. Hal itu membuat kondisi yang inkonsisten sehingga memicu kecewaan publik. Perbedaan kepemimpinan Patrick Kluivert dengan STY atau Shin Tae-yong itu benar-benar membuat netizen Indonesia tidak puas. Menurut Dede Sulaiman, mantan pemain timnas Indonesia, ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Patrick Kluivert. Melalui platform YouTube TV One News, dijelaskannya bahwa Patrick Kluivert tidak menggunakan strategi di dalam pertandingan. Kedua, Patrick Kluivert ini tidak ada mempunyai taktik atau strategi pola permainan yang akan diterapkan. Tidak ada konsistensi di dalam pertandingan. Masa kepemimpinan Patrick Kluivert pun berakhir hanya dalam jangka waktu 9 bulan dan 8 hari. Misi utama di mana dirinya seharusnya membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026 pun gagal. Hal tersebut ditemukan di sindonews.com. Patrick Kluivert mengaku kecewa bahwa ia tidak bisa membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia, tetapi ia bangga akan apa yang ia dan timnas sudah bangun bersama. Berdasarkan cnnindonesia.com, pengamat sepak bola nasional Supriyono Prima menyatakan bahwa siapapun saja pelatihnya, kita tunggu sampai ada keputusan final saja. Akhirnya PSSI memutuskan untuk memecat pelatih asal Belanda itu, Patrick Kluivert. Untuk mengakhiri video ini, saya ingin menjelaskan beberapa saran dan harapan untuk kedepannya. Dari saya sendiri, sarannya adalah agar netizen Indonesia tetap mendukung timnas walaupun tidak lolos kepada Piala Dunia 2026. Disarankan untuk mengalihkan fokusnya kepada AFC Asian Cup 2027 terlebih dahulu. Harapannya di kesempatan berikutnya, Indonesia bisa mengikuti Piala Dunia 2030. Selain itu, saya juga berharap agar kedepannya Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi sebagai timnas. Saya harap Indonesia bisa berkembang. Kalian bagaimana? Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir.
Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata-kata dan mohon dimaklumi jika benar-benar ada. Terima kasih.